Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang XPath. Kali ini kita akan membahas tentang XPath Text Function. Oke rekan-rekan semuanya, apa itu text function? Fungsi XPath text adalah merupakan fungsi yang digunakan untuk menemukan elemen berdasarkan teks elemen web. Fungsi text membantu untuk menemukan elemen teks yang tepat dan menempatkan elemen dalam set not text. Elemen yang akan ditempatkan harus dalam berbentuk string. Dengan kata lain, teks mencari elemen menggunakan teks yang tampak dalam front end atau inner text. Jika elemen ini berupa link, maka ini bisa diartikan kita mencari berdasarkan anchor teksnya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman semuanya. Di sini rekan-rekan bisa melihat diawali dengan double slash, kemudian A, berarti jika A ini berarti ini adalah link. Kemarin kita menggunakan atribut ya, entah itu ID, kelas, kemudian ada name dan sebagainya. Maka kita tidak akan menggunakan atribut, akan tetapi kita menggunakan fungsi text. Oke, ini menggunakan fungsi text. Kemudian kita menggunakan kurung seperti ini ya, kurung buka dan kurung tutup. Kemudian sama dengan, ini sintaksnya masih sama seperti kemarin. Kemudian teks yang akan dituju atau teks yang akan diinginkan. Oke. Kita tidak menggunakan atribut yang ada, tetapi kita menggunakan teks. Jadi, ketika kita menggunakan teks, maka yang dituju adalah inner text-nya. Jadi, kode ini merupakan rumus XPath yang digunakan untuk mencari link, karena A ya, berarti link, dengan anchor text-nya adalah my anchor text. Oke, agar lebih jelas, mari kita langsung saja kita demokan ya. Semisal kita akan mencoba untuk menempatkan atau mencari elemen dengan teksnya adalah history. Oke ya. Kita akan mengarahkan pada elemen ini. Sekarang kita coba inspect elemen. Kemudian kita akan coba di sini ya. Kita arahkan di sini. Rekan-rekan bisa melihat ya di sini elemen ini yang memiliki teks history ini memiliki kelas tcxxb. Sekarang akan kita coba dulu tidak menggunakan teks akan tetapi menggunakan atribut kelas. Oke, kita copy ya. Kemudian kita tekan Ctrl F untuk mendemokan XPath-nya. Oke, sekarang kita akan gunakan di sini. Kita gunakan double slash, kemudian menggunakan tag name-nya adalah div. Kemudian kita akan arahkan berdasarkan kelasnya. Maka rekan-rekan bisa melihat ya, dengan kelas tcxxb, maka kita bisa menemukan elemen yang memiliki teks sama dengan history. Akan tetapi kita akan mencoba mengubah tidak menggunakan kelas, akan tetapi kita akan menggunakan fungsi teks. Fungsi teks, kemudian teksnya adalah history. Oke ya, kita akan coba ganti ini. Kita gunakan teks. Oke, kemudian jangan lupa menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian teksnya apa? Teks yang dituju apa? Kita akan mengarah pada teks history. Oke, history. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, dengan menargetkan teksnya adalah history dan menggunakan fungsi teks, maka kita bisa menargetkan elemen tersebut. Jadi kita tidak menggunakan atribut, tetapi menggunakan teks. Sekarang coba kita berpindah dengan menggunakan teks save. Oke, kita ganti save. Maka rekan-rekan bisa melihat ya, kita juga bisa mengarahkan elemennya ke dalam sebuah elemen yang memiliki tag save. Sekarang kita coba contribute. Oke, kita juga berhasil untuk mengarahkan elemen ke dalam div yang memiliki teks contribute. Oke rekan-rekan semuanya, saya pikir cukup mudah ya gambaran tentang fungsi teks ini. Jadi fungsi teks ini digunakan untuk mencari elemen berdasarkan teksnya, berdasarkan inner teksnya, berdasarkan teks yang ada di dalam front end. Jadi yang di sini ya contribute ini tentunya akan muncul di dalam front end. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan rekan-rekan semuanya jelas tentang apa manfaat dari fungsi teks ini. Oke, ditunggu tutorial selanjutnya karena saya akan masih bahas lebih lanjut tentang XPath. Oke, jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.